Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan ini ya, kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu lembaga pelatihan untuk anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 19 tahun dalam hal robotika, coding, animasi, dan web programming, serta artificial intelligence. Silakan bagi sahabat kebun berkah, adik-adik, anak-anak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan keahliannya, hobinya, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Alamat ada di deskripsi video ini ya. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, mari kita ramaikan channel ini ya, dengan cara subscribe, tonton, komen, like, tekan tombol join, ataupun berikan super thanks, share, agar semakin diketahui sehingga informasi-informasi bisa didengar oleh banyak masyarakat. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini akan saya sampaikan sebuah informasi terkait tentang agroforestry pangan pada lokasi persetujuan Menteri untuk Perhutanan Sosial ya, yang nanti akan saya singkat atau saya sebut dengan istilah PS saja ya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, di tahun 2025 ini ada suatu kebijakan yang tertuang di dalam SK Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 657 tahun 2025 terkait tentang petunjuk teknis agroforestry pangan pada areal PS. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dalam kebijakan ini bahwa ditetapkannya juknis ini ditimbang-timbang dengan adanya keinginan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial, pemanfaatan hutan pada areal kerja persetujuan pengelolaan PS dapat dilaksanakan dengan pola agroforestry, silvopastura, silvofishery, dan agrosilvopastura ya, serta pemanfaatan kawasan melalui budidaya tanaman pangan dan tanaman penghasil biomasa atau bioenergi yang disebut sebagaimana dalam pasal 119 ayat 2 dan pasal 131 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 1900 nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan PS. Ya, jadi dengan keinginan untuk mendukung hal tersebut, maka Menteri Kehutanan menetapkan surat keputusan nomor 5 nomor 657 ya. Nomor 657 tahun 2025 tentang petunjuk teknis agroforestry pangan pada areal PS ya. Kebijakan ini, sahabat kebun berkah, mencakup terkait dengan perencanaan agroforestry pangan, wanatani atau agrosilvokultural, ada wana ternak atau silvopastural, wanamina atau silvofishery, pemasaran hasil agroforestry pangan, dan monitoring, evaluasi, serta pelaporan ya. Jadi dalam SK ini ruang lingkupnya tadi ya mencakup
6 hal tadi, mulai dari perencanaan agroforestry pangan, ada wana tani, ada wana ternak, ada wana mina, ada pemasaran hasil agroforestry pangan, yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ini adalah yang diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 657 2025 tentang petunjuk teknis Juknis pelaksanaan agroforestry pangan pada areal PS ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan ruang lingkup ini, 6 ruang lingkup tadi ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya hampir sama dengan juknis agroforestry yang lain ya. Hanya pada lokus perhutanan sosial saja sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya, tapi kita coba ya, sahabat kebun berkah, di dalam ruang lingkup perencanaan agroforestry pangan, hal-hal yang dibahas pertama adalah kesesuaian tapak agroforestry pangan, ya, apakah sesuai dengan tanaman pangan padi kuku ataupun apa ya, dibahas dalam hal ini. Yang kedua adalah rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS. Yang ketiga adalah pendampingannya. Dan yang keempat adalah penguatan kelembagaannya. Ini dalam lingkup pertama perencanaan agroforestry pangan. Untuk ruang lingkup yang kedua terkait dengan wana tani atau agrosilvikultur, dibahas beberapa hal. Yang pertama adalah penyiapan areal wana taninya. Yang kedua adalah penanaman tanaman wana tani. Yang ketiga adalah pemeliharaan tanaman wana tani. Yang keempat adalah penanggulangan hama dan penyakit utama pada padi ya. Ini adalah padi kuku ya. Yang kelima adalah pemanenan tanaman wana tani. Dan yang keenam adalah ilustrasi atau contoh analisa finansial agroforestry pangan wana tani. Ya, ini dalam ruang lingkup yang kedua ada 6 pembahasan. Ruang lingkup yang ketiga terkait dengan wana ternak atau silvopastura akan dibahas 4 hal. Yang pertama adalah penyiapan areal wana ternak. Yang keduanya adalah penanaman hijauan pakan ternak. Yang ketiga, pemeliharaan hijauan pakan ternaknya. Dan yang keempat adalah pemanenan hijauan pakan ternak. Ya. Ruang lingkup yang keempat dalam juknis ini adalah wana mina atau silvofishery. Dalam hal ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan dan masing-masing pokok pembahasan dibagi menjadi beberapa sub-sub pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan pertama pada ruang lingkup ini, dalam ruang lingkup wana mina adalah wana mina pada ekosistem mangrove. Pada ekosistem mangrove ini dibahas beberapa sub bahasan. Yang pertama adalah penyiapan budidaya menggunakan sekat jaring. Yang kedua adalah pemeliharaan. Dan yang ketiga adalah pemanenan. Untuk bahasan kedua terkait wana mina atau silvopasture mangrove pada tambak terbangun ya. Ini ada 3 sub bahasan. Yang pertama adalah penyiapan rehabilitasinya. Yang kedua adalah pemeliharaan udang, ikan maupun kepiting. Dan yang ketiga adalah pemanenan udang, ikan atau kepiting. Bahasan yang ketiga terkait dengan ruang lingkup wana mina ini adalah wana mina air tawar ya. Akan dibahas 5 hal di dalam wana mina air tawar ini, mulai dari penyiapan areal, yang kedua adalah penyiapan bibit, yang ketiga adalah penanaman, yang keempat adalah pemeliharaan, dan yang kelima adalah pemanenan.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk ruang lingkup selanjutnya terkait tentang agroforestry pangan pada areal PS adalah pemasaran hasil agroforestry PS. Agroforestry pangan PS ya. Ini dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah kerjasama usaha, yang kedua adalah kerjasama para pihak, dan yang ketiga adalah Integrated Area Development (EID) berbasis PS. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan ya. Tentunya juga akan membahas bagaimana monitoring dan evaluasi serta bagaimana pelaporannya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah beberapa hal yang kebijakan terkait tentang agroforestry pangan pada areal perhutanan sosial. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa membahasnya ya. Nah, ini adalah pengenalan ya, gambaran umum terkait tentang kebijakan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 657 tahun 2025 tentang Juknis atau petunjuk teknis agroforestry pangan pada perhutanan sosial. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bahas secara detail terkait kebijakan ini, sahabat kebun berkah ya. Stay tune terus ya di channel ini, dan mudah-mudahan selalu memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kebun berkah. Ini adalah podcast weekly di Desember ya. Di Desember minggu kedua ya. Nah, podcast serbuan ya sebenarnya ya. Podcast serbuan di minggu kedua di bulan Desember tahun 2025. Untuk tanggalnya saya cek dulu ya. Bentar, saya cek dulu. 10 Desember ya. 10 Desember 2025. Mudah-mudahan 17 Desember 2025 kita membahas satu persatu terkait dengan pendetailan secara teknis kebijakan Menteri Kehutanan terkait tentang agroforestry pangan pada areal perhutanan sosial. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini dan peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.